Selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersuka cita. Terutama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, yuk semuanya duduk yang manis. Tidak ada lagi yang masih sibuk sendiri. Tidak ada lagi yang masih ngobrol atau yang masih mengunyah, ya, atau mungkin yang masih nangis, atau mungkin adik-adik yang masih masih tidur. Tidak mungkin, karena pagi hari ini semuanya sudah harus siap untuk beribadah, ya. Adik-adik semuanya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita duduk yang manis, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita katakan, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan pujian sekali lagi. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Sama-sama katakan, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah milik-Mu. Oleh sebab itu, terima kasih untuk kasih pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada dalam sedih, senang, maupun dalam segala situasi yang kami alami. Terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siap-siap ya kakak Amel mau panggil Laskar-Laskar Kristus yang ada di rumah. Oke, Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, oi, oi, oi. Oke, nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, sebelum kita bernyanyi lagi, kita mau mengucapkan moto sekolah minggu kita. Masih ingat?
Tentunya ingat dong, pasti sudah sangat hafal ya. Karena setiap minggu kita selalu mengucapkan moto sekolah minggu kita. Yuk sekali lagi bersama-sama kita sebutkan moto sekolah minggu. Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. 1. Rajin ke sekolah minggu. 2. Rajin baca Alkitab. 3. Melakukan firman Tuhan. 4. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ke apa ya? Ya, betul sekali. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Pasti tahu ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita percaya semua bahwa Tuhan Yesus kita adalah yang terbesar dan terkuat ya, terbesar, terhebat, terkuat, luar biasa. Tidak ada yang menandingi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap yang nomor 1 ya. Dia sudah mati bagi kita, dia bangkit bagi kita ya, dia menyelamatkan hidup kita. Itulah Tuhan kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kita masih mau memuji Tuhan. Katakan, Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta kamu, dan cinta semua. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya.
Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kita semua, cinta sama, cinta sama. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Yeay. Oke, Tuhan Yesus disalib karena cinta kita semua, ya. Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita sebagai umat manusia yang berdosa. Kita sudah diselamatkan karena cinta Yesus. Adik-adik yang terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian Jesus Loves Me. Semuanya boleh nyanyikan ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik, puji Tuhan, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus, kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati adik-adik kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini masih bertemakan tentang Paskah ya adik-adik. Tema hari ini adalah Yesus dibunuh musuhnya. Sebelum Kakak Maria menjelaskan firman Tuhan pagi hari ini, yuk semuanya siapkan Alkitabnya masing-masing. Sudah di tangan semua Alkitabnya sudah? Oke, kita buka Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai 6. Oke. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia,
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dan di situ menggantung diri. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan tentang Yesus dibunuh musuhnya. Baik adik-adik, yuk kita lihat cuplikan video berikut ini dulu ya. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tapi Petrus lebih memilih tidur. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus juga menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat video bagaimana Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya, yaitu Yudas yang menjual dia kepada imam-imam kepala dengan 30 keping perak. Lalu apa adik-adik? Dia menyerahkan Tuhan Yesus dengan menjumpai Tuhan Yesus di Taman Getsemani dengan apa? Dengan mencium pipinya. Setelah Yesus ditangkap dan diserahkan kepada wali negeri yang bernama Pilatus, maka menyesallah Yudas. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia pergi menggantung diri, dia menyesali. Dan juga ada satu lagi murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, yang tadi apa? Yang menyangkal dia. Sebelum apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah tidak mengenal Tuhan Yesus. Di situ orang-orang pada berbicara sama dia, "Wah, kamu kan muridnya? Kamu kan yang bersama dia? Kamu kan yang selalu udah bersama dia?" "Oh tidak, saya tidak mengenal dia." Sampai 3 kali Tuhan Yesus melihat apa yang murid-muridnya lakukan. Seperti itu adik-adik, keadaan kita
kita sebelum jatuh ke dalam dosa seperti kertas putih ini, bersih dengan segala perbuatan baik. Kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, melakukan kebaikan, menolong, saling membantu satu dengan yang lain, saling bekerja sama, tidak berbohong, tidak melawan orang tua. Kita seperti kertas ini. Kita seperti kertas ini, adik-adik. Namun, di saat kita melakukan perbuatan yang jahat, yang melukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menebus adik-adik dan kakak-kakak semua, papa mama, saudara-saudara kita semua, menyelamatkan kita dari setiap perbuatan-perbuatan jahat. Kita yang selalu berbuat jahat, keadaan kita seperti ini, adik-adik, hitam. Semuanya dalam keadaan hancur, lecek, kusut, tidak ada bentuknya. Di saat kita berbuat jahat, di saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, seperti inilah hati kita, seperti inilah hidup kita. Namun begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Dia telah menyelamatkan kita, bahkan Dia rela dihina, dicaci, diludahi, dan digantung di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita semua. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus bagi kita, adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita berikan hati kita bagi Tuhan Yesus yang terbaik. Bukan lagi saatnya kita minta Tuhan Yesus, aku pengen ini Tuhan, aku pengen itu Tuhan. Namun, saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan hati kita bagi Tuhan. Kita memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu baik. Buat adik-adik, buat kakak-kakak sekolah minggu, buat papa mama, buat keluarga kita, Tuhan Yesus begitu baik. Dia membuat kita berharga. Yang tadinya kita tidak berharga, kita yang kotor, kita yang harusnya mati, namun Dia menggantikan kita untuk terpaku di kayu salib. Tangannya yang terpaku, kakinya yang terpaku, bahkan lambungnya yang ditusuk, mengeluarkan darah yang tercurah bagi kita, menebus setiap dosa-dosa adik-adik dan kita semua. Mari adik-adik, tinggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Contohnya, jangan lagi kita menyontek, jangan lagi kita berbohong, jangan lagi kita melawan orang tua, apalagi kita meninggalkan ibadah kita meninggalkan firman Tuhan, kita melupakan ajaran-ajaran yang kakak-kakak sekolah minggu berikan. Mari adik-adik, tanamkan rasa itu, tanamkan rasa untuk terus kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberikan nyawanya. Harusnya kita yang mati, tetapi Dia merelakan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, adik-adikku yang baik, adik-adikku yang luar biasa, yuk tinggalkan semua yang jahat, tinggalkan semua yang tidak baik, tinggalkan semua yang Tuhan membuat Tuhan Yesus menangis. Mari adik-adik, jangan sampai kita mengorbankan Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya.
Karena Tuhan Yesus begitu luar biasa bagi kita. Karena Tuhan Yesus begitu ajaib bagi kita. Tidak ada seorang pun yang seperti Dia. Jagoan-jagoan yang adik-adik idamkan, transformer atau apapun, hanyalah mainan. Tetapi Tuhan Yesus itu pahlawan. Dialah juru selamat, Raja yang datang ke dunia menjadi juru selamat kita semua. Yuk adik-adik, sekarang kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita lebih lagi mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita yang tadinya lebih mengutamakan gadget, lebih mengutamakan media sosial, apapun itu. Tapi sekarang yuk sama-sama belajar. Kakak Maria pun masih belajar. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan seluruh hidup kita bagi Tuhan, untuk kita terus menjadi milik kepunyaannya. Pada saat Tuhan Yesus nanti datang, kita dibawa dalam awan-awan kemuliaannya, memerintah bersama Tuhan Yesus, menjadi umat-umat yang layak di hadapannya. Puji Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia rela mati bagi kita, Dia rela disalib bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kita. Puji Tuhan adik-adik, bahkan Dia bangkit dan Dia hidup untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini terus menjadi rema dalam kehidupan adik-adik, dan kita terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak lagi ada kata, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Sekarang kitalah waktunya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, yang termanis bagi Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Tugas minggu hari ini adalah sebutkan 3 hal yang adik-adik persiapkan untuk diberikan Tuhan Yesus, yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Seperti biasa, boleh adik-adik tulis dengan kertas ataupun videokan, dikirimkan ke nomor WA Kakak Tiara paling lambat hari Kamis. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kiranya menjadi sukacita bagi kita. Kabar Paskah, Tuhan Yesus mati dan Dia bangkit, bahkan Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Raja yang turun ke dunia menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan. Yuk semuanya tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan adik-adik kami pengertian-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap firman yang hamba sudah beritakan Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memberikan pengertian bagi mereka, untuk mereka mengerti setiap firman-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti betapa Engkau mengasihi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia, menebus dan menyelamatkan kami, untuk kami menjadi umat-umat yang layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hari ini saya akan menjelaskan perbedaan Paskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Paskah Perjanjian Lama adalah orang Israel merayakan karena mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Dalam Perjanjian Lama,
Paskah bermakna pembebasan orang Israel dari tanah Mesir. Paskah Perjanjian Lama saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau Paskah Perjanjian baru itu pada saat bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu Paskah dalam Perjanjian Baru mempunyai arti pembebasan umat manusia dari dosa. Paskah Perjanjian Baru adalah orang-orang percaya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Kalau Perjanjian Baru memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah dalam Perjanjian Baru berarti pembebasan umat manusia dari dosa.